Tadi aku lihat kamu sibuk banget kah? Emangnya yang biasa bantuin kamu kemana? Tanyaku di sela suapan. Denny maksud kamu. Dia lagi sakit, makanya aku bakalan pulang sore. Aku manggut-manggut mendapat jawaban dari Raka. Rantang berisikan makanan kini sudah kosong. Seperti sudah direncanakan. Selama kami makan, tidak ada satu pembeli pun yang mengganggu makan siang kami. Raka bisa menikmati makan siangnya dengan tenang, meski hanya berlaukkan telur ceplok saja. Biar aku yang beresin, kamu istirahat saja, kataku mengambil wadah yang berserakan. Raka duduk selonjoran di lantai, sembari mengunyah kerupuk yang tinggal satu gigitan lagi. Aku tersenyum senang melihat dia yang berjuang, menjadi suami yang baik, mencari nafkah untuk keluarganya. Tiba-tiba bayangan kami yang memiliki anak memenuhi pikiran ini. Entah akan mirip siapa anak kami kelak, aku atau Raka. Pastilah mirip kami berdua. Gimana keadaan Raisa di rumah, Ran? Apa dia mau keluar kamar? Tanya Raka kemudian. Aku mengambil plastik bungkus kerupuk lalu membuangnya pada tempat sampah. Kemudian aku kembali duduk dan kini tepat di samping Raka. Raisa sudah mau keluar kamar. Dia juga sudah tidak sepucat kemarin. Dia sudah baikan, ujarku. Sejujurnya aku ingin mengatakan apa yang telah terjadi pada adik iparku itu. Namun aku sudah terlanjur berjanji pada Raisa untuk tidak mengatakan hal itu pada siapapun, termasuk Raka, suamiku. Syukurlah kalau dia sudah baik-baik saja. Besok dia akan kembali ke kota. Tapi rasanya aku ingin dia tinggal di sini saja. Di sana dia selalu tinggal sendirian karena bapaknya yang selalu bekerja keluar kota. Aku khawatir, terlebih dia seorang perempuan. Aku lebih khawatir dia tinggal di sini malah, celetukku yang langsung mendapatkan tatapan heran dari Raka. Aku menggaruk kening yang tiba-tiba seperti ada semut yang merayap. Menyadari bibir ini yang sulit dikendalikan dalam berucap. Kenapa begitu? Tanya Raka. Tidak apa-apa, Kak. Hanya saja aku melihat dia seperti yang bosan dan jenuh. Diam terus di dalam rumah. Kalau di kota, mungkin Raisa bisa pergi bersama teman-temannya untuk sekedar jalan-jalan dan makan. Di sini kan dia tidak punya teman. Yakin karena itu? Aku mengangguk pasti. Bukan karena kamu cemburu pada Raisa. Aku membulatkan mata melihat dia yang tersenyum miring. Dulu, waktu belum tahu Raisa siapa, aku memang cemburu, tapi sekarang tidak lagi. Justru ada rasa takut yang lebih mendominan jika gadis itu tetap tinggal di sini. Takut jika dia akan layu dan hancur oleh orang terdekatnya. Bukanlah, mana ada cemburu. Aku hanya khawatir. Khawatir karena, ujar Raka masih menatapku lekat. Aku jadi salah tingkah diperhatikan dengan begitu lekat dengan jarak yang sangat dekat. Khawatir karena... Kang, beli pupuk. Aku mengembuskan nafas lega saat terdengar orang yang memanggil dari depan. Raka pun bangkit melupakan pertanyaan yang aku pun sulit untuk menjawabnya. Ku ambil ponsel bermain Candy Crush untuk menghilangkan kejenuhan. Pembeli di toko kembali banyak, membuat Raka kewalahan. Aku pun membantu suamiku meringankan pekerjaan dia. Wah, Kang Raka sekarang punya pegawai baru ya? Cantik lagi, ujar ibu-ibu dengan gelang keroncong, memenuhi pergelangan tangannya. Aku hanya tersenyum manis tanpa ingin menjawab. Raka pun demikian, ia hanya tersenyum seraya melirikku sekilas. Tidak ada waktu untuk menjawab, apalagi di belakang ibu-ibu itu masih ada bapak-bapak yang antri hendak berbelanja. Ran, pulang saja,
Di sini kamu akan lelah, ujar Raka saat keadaan sudah mulai lenggang. Enggak mau kah? Masa iya kamu riweh dan capek sendiri, terus aku sebagai istri hanya ongkang-ongkang kaki? Gak mau ah, aku bantuin sampai pembeli terlayani dengan puas. Aku berucap dengan begitu yakin. Raka terkekeh, dia mencubit pipiku dengan gemas. Tidak terasa, waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 4 sore. Raka pun mulai berkemas untuk menutup tokonya. Apa kita akan pulang? Tanyaku memastikan. Yap, kita akan pulang. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Besok kita akan bertempur lagi. Aku boleh ikut bantu lagi? Tanyaku antusias. Boleh, tapi hanya dari siang saja. Pagi-pagi di rumah saja, biar tidak terlalu lelah. Padahal dari pagi pun aku bisa kok. Kenapa harus dari siang? Aku merajuk. Soalnya kalau kamu bantuin dari siang, pasti akan kelelahan. Kalau kamu kelelahan, kita tidak bisa sunahan. Aku yang rugi kalau gitu, ujar Raka cengengesan. Ku hadiahkan cubitan di lengannya, membuat pria itu mengadu sakit, tapi masih bisa modus. Dia malah menyenderkan kepalanya di pundakku, mencari perhatian serta belayan. Ih, buruan beberes, katanya mau pulang. Rutuku semakin merajuk. Raka pun gegas membereskan apa yang sekiranya harus dimasukkan ke dalam toko. Kemudian kami keluar, menutup toko dan menguncinya. Dalam perjalanan, aku menepuk jidat saat sadar jika tadi aku berjanji akan memasak sore ini. Namun, apa yang aku lakukan sekarang? Aku malah pulang ke sorean dan melupakan janji yang aku katakan pada ibu mertua serta Raisa. Kah, cepetan, aku ada janji sama ibu, ucapku menepuk pundak Raka. Janji? Janji apa? Janji mau masakin mereka, tapi aku lupa. Duh, gimana dong? Aku gak enak sama ibu. Raka tidak menjawab. Dia melajukan sepeda motornya lebih cepat agar kita segera sampai. Saat sampai di depan pintu, dadaku dag-digduk tak menentu. Apa yang harus aku katakan jika bertemu ibu? Sungguh aku akan malu. Ku tinggalkan Raka yang masih berada di luar rumah. Segera pergi ke dapur dan aku langsung disuguhkan aroma masakan yang begitu nikmat di hidung. Bu, ucapku memanggil wanita yang tengah berkutat dengan spatula dan wajan. Sudah pulang, Ran? Aku meneguk ludah mendapat pertanyaan yang menurutku sebuah sindiran. Aku yang nahan Rani untuk tidak pulang, Bu. Di toko sedang riweh, jadi aku minta tolong Rania untuk membantuku di sana. Aku dan ibu menoleh ke arah sumber suara yang baru saja masuk. Dia suamiku. Dengan santai tanpa beban, Raka duduk dan menuang air ke dalam gelas, lalu meneguknya hingga tersisa setengah. Tangannya terulur menawariku minum yang langsung ku jawab gelengan kepala. Sedangkan aku masih berdiri memilin ujung jilbab dengan perasaan yang tak karuan. Pandangan ibu masih fokus pada putra bungsunya yang masih begitu tenang. Memangnya ibu nanya? Tidak kan, ibu tidak keberatan Rania pulang sore dan membantumu di toko, ujar ibu seraya mematikan kompor. Iya, tapi tadi Rania sempat cemas. Katanya dia sudah punya janji sama ibu. Malah dia ingkari karena aku yang menahannya pulang. Hampir nangis loh dia. Aku semakin menunduk dalam. Meskipun kaki ini sudah sangat pegal, tapi aku tidak berani untuk duduk. Masih menunggu apa tanggapan ibu tentangku. Oh, soal itu. Tidak apa-apa. Ibu tidak marah kok. Ibu paham dan tahu kalau kalian ini masih pengantin baru. Ibu juga pernah muda atuh. Sudah, jangan dipikirkan. Masak mah bisa kapan saja, ujar ibu seraya tersenyum ramah. Rasanya beban yang bertumbuk di pundak hilang seketika.
Akhirnya aku bisa tersenyum lega setelah ibu berkata demikian. Sebagai seorang menantu yang baru saja beberapa hari tinggal di rumah ini, ada beban tersendiri yang membuatku selalu ingin memberikan yang terbaik. Meskipun hal kecil, tapi bisa membuat semuanya tersenyum karenaku. Ibu berlalu dengan mengusap punggung ketika melewatiku. Aku langsung duduk di kursi seraya mengembuskan nafas lega. Ternyata ibu mertuaku tidak menyeramkan seperti pada cerita-cerita yang aku baca dalam novel. Ia begitu perhatian dan pengertian. "Sudah merasa lega?" tanya Raka menatapku. "Tentu saja. Makasih ya, sudah membelaku di depan ibu. Aku gak tahu deh, kalau tadi gak ada kamu kah? Harus jawab apa aku?" ucapku memanyunkan bibir. "Kalau kamu jujur pun, ibu tidak akan marah kok. Ibu itu tidak seperti mertua yang akan menghakimi menantunya, atau yang mewajibkan menantunya untuk melakukan semua pekerjaan rumah. Ibu mertua paling pengertian." Aku membenarkan apa yang dikatakan Raka. Memang itu pun yang aku lihat dari Bu Fatma. Tidak memaksa dan terkesan membebaskan. Namun, sebagai seorang menantu, tentunya aku harus sadar diri dan tahu posisiku di rumah ini. Jangan berpangku tangan dengan hanya mengandalkan ibu yang pasti akan lelah karena setiap bekerja. Menantu macam apa aku ini jika hanya leha-leha, sedangkan mertuaku bekerja dan mengurus rumah? Aku tidak boleh seperti itu. Sekitar pukul 5 sore, tepatnya setelah aku selesai mandi dan sholat asar, ibu mengajakku pergi ke grosir makanan ringan. Katanya dia ingin membeli beberapa cemilan untuk dibawa pulang Raisa esok pagi. Untungnya aku bisa mengendarai motor dan kami pun hanya pergi berdua menggunakan motor metik milik suamiku. "Aku tunggu di sini saja ya Bu," ucapku langsung duduk di bangku panjang di depan grosir itu. "Loh, emang kamu gak mau beli makanan?" "Ah enggak, ibu aja yang belanja," tuturku lagi menolak. Saking senangnya diajak pergi sama mertua, aku jadi lupa untuk membawa uang. Jangankan uang, aku pun telah melakukan kesalahan yang tidak aku sadari sebelumnya. Makanya aku memilih diam di luar daripada ikut masuk dan bertemu orang di dalam sana. Aku pasti akan jadi bahan tertawaan mereka. "Ya sudah, tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana, nanti ibu susah nyariin." "Ibu gak bawa HP." Aku mengangguk pasti. Tidak akan pergi karena untuk berjalan pun kakiku terasa berat. Lama aku menunggu membuatku bosan sendiri. Sudah aku alihkan kejenuhan dengan bermain ponsel, tapi tetap saja tidak membuatku merasa lebih baik. Hingga akhirnya bibirku tersenyum saat melihat ibu berjalan keluar dengan menenteng beberapa kantong kresek besar. "Sini Bu, Rani bantu bawa," tawarku yang langsung disambut baik oleh mertuaku itu. Setelah semua belanjaan disimpan di motor, aku mulai naik dan siap untuk pulang. Namun malang nasibku saat ada seorang anak kecil yang tertawa terbahak seraya melihat ke arah kakiku. "Ngapain sih itu anak ngetawain kita?" ujar ibu yang masih berdiri di sampingku. "Ah, mungkin cuma iseng Bu. Hayu kita pulang." Aku mengalihkan perhatian ibu. Tidak ingin dia terpancing oleh anak lelaki yang terus tertawa seraya menunjuk ke arahku. "Hei, kamu ngetawain apa?" tanya ibu merasa terganggu dengan tawa bocah yang kuyakini masih duduk di bangku sekolah dasar itu. "Itu, sendal tetehnya lucu," ujar anak itu kembali tertawa. Ibu menyikap celana kulot yang aku kenakan, membuat apa yang aku rahasiakan akhirnya terbongkar juga. "Gusti, kenapa pakai sendal beginian, Neng?" ujar ibu tidak kuasa menahan tawanya. Tentu saja
tawa dan teriakan ibu mengundang siapa saja yang ada di tempat ini langsung melihat ke arah kakiku yang memakai sepatu boot dengan bagian atasnya dipotong menyerupai sandal selop dan ukuran big sis. Wajahku memanah sampai ke telinga yang sepertinya mengeluarkan asap. Bukan marah, tapi karena malu luar biasa. Hehehe, aku juga tidak sadar, Bu, ucapku nyengir kuda menahan malu. Bersambung.